Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi Pak. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik Pak. Alhamdulillah sehat ya semuanya. Sudah sarapan? Sudah. Sudah. Siap untuk mengikuti pembelajaran fisika? Siap. Oke, kalau sudah siap, Rehan silakan pimpin teman-temannya untuk berdoa ya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi kita hari ini akan mempelajari materi yang masih ada kaitannya dengan materi sebelumnya. Siapa yang masih ingat apa yang kita pelajari di pertemuan sebelumnya? Alat ukur Pak. Ya, alat ukur. Oke, alat ukur panjang. Nah, di sini siapa yang masih ingat alat ukur panjang ada apa aja? Garis, meteran, jangka sorong, mikrometer skrup. Nah, dari yang sudah kalian sebutkan tadi, mana yang paling sering kalian gunakan? Penggaris. Coba sekarang saya minta salah satu siswa, Rehan, silakan diukur benda yang paling dekat dengan kamu menggunakan penggaris. Buku tulis. Oke, buku tulis. Panjangnya, Itu Pak. ya panjangnya boleh. Panjangnya 25,1 cm. 25 cm. Oke. Benar ya, berarti kalian sudah bisa mengukur dengan menggunakan penggaris. Nah, coba sekarang di sini ada spidol, dia punya bagian belakang dan ada kedalamannya. Coba silakan diukur kedalaman bagian belakang spidol menggunakan penggaris. Gak bisa Pak. Gak muat. Oke. Nah, kira-kira kalau misalkan situasinya sempit seperti ini ya, jadi tidak memungkinkan alat ukur penggaris tadi masuk ke dalamnya. Kalau kalian ingat-ingat materi sebelumnya, kira-kira apa sih alat ukur yang cocok digunakan? Jangka sorong Pak. Mikrometer skrup nggak sih? Kan buat ukur diameter. Kan waktu itu udah dipelajari sama Pak Lukman, pakainya itu jangka sorong kalau yang kecil-kecil gitu. Nah, ya benar, jangka sorong ya. Nah, kenapa jangka sorong? Karena dia ada bagian belakangnya yang digunakan untuk mengukur kedalaman. Nah, coba sekarang saya minta kalian mengukur kedalaman dari bagian belakang spidol menggunakan jangka sorong. Ini saya bagi dua kelompok ya. Kelompok pertama yang barisan depan, kelompok kedua yang barisan kedua. Ya, terima kasih Pak. Makasih Pak. Balik. Coba bisa dilihat dulu jangka sorongnya. Nah, lihat kira-kira gimana nih cara penggunaannya? Kalian udah bisa belum? Belum ya? Belum Pak. Oke, di sini saya akan sedikit mengarahkan terkait penggunaan jangka sorong untuk mengukur ya, gimana cara menggunakan skalanya. Nah, bisa dilihat ke layar televisi ini, ya. Di sini ada gambar jangka sorong. Nah, jadi berbeda dengan penggaris. Kalau penggaris kan hanya ada satu skala ya. Kalau jangka sorong itu ada dua skala, skala utama dan skala nonius. Nah, yang dinamakan skala utama yang mana? Yang besar ini, yang posisinya diam. Nah, sementara yang dinamakan skala nonius itu adalah bagian yang bisa digeser-geser ini. Nah, untuk membacanya, jadi ini ada yang dinamakan rahang ya. Ini rahang geser, yang ada skala noniusnya itu rahang geser. Nah, benda yang akan kalian ukur dimasukkan ke dalam rahang. Nah, kemudian posisinya dipaskan. Setelah itu, kalian lihat angka 0 di skala nonius itu berhenti di angka berapa di skala utama. Nah, itu yang akan menjadi skala utamanya. Nah, untuk skala noniusnya, kalian lihat garis di skala nonius dan garis di skala utama mana yang lurus. Nah, itu nanti yang akan menjadi skala noniusnya. Nah, contoh, misalkan ini ya, kita simulasikan.
Nah, ini kira-kira skala utamanya berapa? Nah, ya, ini 1,6 ya, belum lewat 1,7. Kalau skala Noniusnya itu ada di antara dua skala utama, pilih skala utama yang paling kiri. Di sini 1,6. Nah, sekarang cari skala Nonius yang lurus dengan skala utama. 6. Nah, berarti untuk menuliskannya 1,6 ditambah ini 6, tapi satuan dari si jangka sorongnya ini sentimeter. Nah, jadi dikalikan dengan ketelitiannya. Ketelitiannya berapa? Ada yang masih ingat? Ya, 6 dikalikan 0,01 berapa? Ditambah dengan skala utamanya tadi berapa? 1,6 ditambah 0,06? 1,66. Oke, jadi begitu ya cara membaca dari skala jangka sorong. Sudah paham? Nah, kalau sudah, sekarang silahkan kalian ukur bagian belakang dari spidol. Ya. Secara berkelompok. Nah, kemudian kalian tuliskan hasilnya di kertas lembar. Ya, kalau misalkan sudah pas ya, ini ada penguncinya. Silakan diputar. Ini 0,4 1,4. Ya, bisa ditulis hasilnya. Ayo saling berbagi tugas ya. Ada yang nulis, ada yang ngukur. Iya kan? Pas sama. Ini utama. Ini jadi 0,4. Iya. Gimana, ada kesulitan? Ditambah 0,4. Nah, sama sekalian ukur bagian belakang diameter bagian belakangnya ya, diameter luar. Satu koma enam. 1,6 utamanya. 1,6. Terus Kondisinya 6 juga nggak sih? Ini 6. 6. 0,6. Udah semuanya? Oke, sekarang saya minta salah satu kelompok menyampaikan hasil dari pengukuran yang kalian sudah lakukan secara berkelompok tadi. Coba kelompok belakang. Kayak Gani ya yang ini. Baik teman-teman, jadi hasil dari kelompok kami dari pengukuran jangka sorong dari diameter dalam spidol itu skala utamanya 1,4. 1,4. Nah, terus untuk noniusnya itu 4, tapi dikali 0,1 jadinya 0,04. Jadi 1,4 tambah 0,04 itu sama dengan 1,44. Itu untuk diameter dalam spidol. Dalam spidol yang ini Pak. Oh iya. Nah,
Terus Maaf, ini bukan diameter ya, tapi kedalaman. kedalaman. Ya, kedalaman. Nah. Spidol. Nah, untuk diameter luarnya, Ya. diameter luar, spidol utamanya itu 1,6. Terus noniusnya itu 0,06. Jadi totalnya itu 1,66 untuk diameter luar spidol. Satuannya apa? Katanya sentimeter, Pak. Ya. Nah, Betul. jadi dapat disimpulkan buat mengukur kedalaman ini nggak bisa pakai penggaris ya teman-teman, harusnya pakai jangka sorong untuk mengukur kedalaman. Ya, betul. Ada yang mau menambahkan? Atau teman-teman di sini yang dari kelompok lain sudah sama seperti Gani hasilnya? Izin Pak, kalau dari kelompok 1 itu beda hasilnya. Mungkin beda sedikit aja ya. Untuk kelompok 1 itu skala utamanya 1,4 cm dengan skala non-newsnya yaitu 3, lalu kita kali dengan 0,01 yang hasilnya yaitu 0,03. Jadi jawaban dari kami untuk kedalaman dari belakang spidol yaitu 1,43 cm dan untuk diameter dari spidolnya ini skala utamanya 1,5 cm dengan non-news 6 dikali 0,01 yang menjadi 0,06 sehingga didapatkan diameternya yaitu 1,5 ditambah 0,06 yang menghasilkan 1,56 cm. Jadi kalau kelompok ini diameter luarnya berapa? Diameter luarnya 1,66. 1,66. Terus diameter apa kedalamannya? Kedalamannya 1,44. 1,44. Kamu tadi berapa? Kalau saya kedalamannya 1,43 dan diameternya 1,56. 1,43. Oh, berarti selisih sedikit ya. Ya. Nah, nanti materi yang ini kenapa bisa beda hasilnya? Nanti kita akan bahas di materi berikutnya ya mengenai ketelitian alat ukur. Nah, oke. Mungkin dari yang telah disampaikan teman-temannya ada yang masih merasa bingung? Sudah cukup jelas? Oke. Jadi sedikit saya simpulkan ya bahwa masing-masing alat ukur ini punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Seperti tadi alat ukur penggaris ini digunakan untuk mengukur panjang buku bisa, tapi ketika digunakan untuk mengukur kedalaman benda yang sempit, yang situasinya sempit itu tidak bisa karena ukurannya yang besar. Jadi dibutuhkan alat ukur lain yang hari ini kita praktekkan penggunaannya yaitu jangka sorong ya. Nah, jadi nanti kalian dalam melakukan pengukuran objek dilihat dulu kondisinya seperti apa, lalu tentukan alat ukur yang sesuai. Nah, seperti itu. Oh ya, sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini, saya minta kalian menuliskan refleksi ya di sticky notes ini, kemudian kalian tempelkan nanti di dinding sebelah kanan saya. Nah, yang perlu kalian tuliskan mengenai bagaimana perasaan kalian dalam mempelajari materi hari ini dan apa yang kalian dapatkan pada saat pembelajaran hari ini. Nah, kalau sudah bisa ditempel di tembok sebelah kanan saya ya. Sudah? Oke, cukup ya. Sekarang bisa kalian tempelkan di tembok sebelah kanan saya.
Nah, untuk pertemuan hari ini kita cukupkan sampai di sini dulu. Untuk pertemuan berikutnya, silakan kalian pelajari terlebih dahulu ya tentang ketelitian alat ukur, ya. Nah, jadi untuk hari ini cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.